Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bertatap muka serta bersilaturahmi pada kelas Tahsin Akbar pada malam hari ini ya, di Ahad malam, dan senantiasa mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, selamat malam dan juga selamat bergabung kembali ya Bapak Ibu semua. Nggak kerasa kita bertemu kembali kemarin di Rabu malam untuk bedah tajwid. Hari ini di Ahad malam ya Bapak Ibu semua, tepatnya di tanggal 30 Juni 2024 ya. Wah, udah akhir bulan lagi nih ya Bapak Ibu semua, Masya Allah. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu semua, sehat alhamdulillah? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan Alhamdulillah, semuanya Barakallah, Bapak Masya Ibu Allah. yang sudah hadir malam hari ini senantiasa semuanya diberikan kesehatan ya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kelas Ahad ini sesuai yang sudah diinformasikan ya, jadwalnya ada 2, yaitu ada kelas Ahad malam dan juga Rabu malam untuk bedah tajwid ya. Kira-kira Bapak Ibu semua sudah dapat modulnya yang udah Siva share sebelumnya di grup? Sudah ya? Kira-kira judulnya apa nih Bapak Ibu semua? Ada yang tahu? Saya belum. Gimana mendapatkannya, Bu? Alhamdulillah. Materinya tentang kupas tuntas menghitung kadar harokat ya. Masya Allah nih buat Bapak Ibu yang penasaran ingin belajar mengenai panjang mad harokat seperti apa, insya Allah akan kita bahas ya. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang belum mendapatkan modulnya bisa hubungi nomor Siva saja ya, nanti akan Siva bantu kirimkan seperti itu. Dan insya Allah untuk pematerinya akan dibersamai oleh Ustadz Ari Abdullah ya Bapak Ibu semua. Beliau sudah bergabung di sini. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasyifa. Alhamdulillah, sehat Ustadz kabarnya pada malam hari ini. Gimana Tasyifa? Alhamdulillah sehat juga Ustadz ya. Masya Allah, terlihat cerah Tasyifa. Masya Allah. Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia juga Ustadz. Insya Allah. Masya Allah. Baik, sepertinya Ustadz pun sudah siap nih Bapak Ibu semua ya. Dan sebelum kita alihkan kepada Ustadz, bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan modulnya boleh dilihat ya. Insya Allah kita akan bahas bersama-sama pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada malam hari ini kita terima dengan baik, mudah difahami juga, dan Allah mudahkan dan lancarkan ya. Dan insya Allah nanti juga akan ada sesi tanya jawab di akhir. Karena pertanyaan terbatas, jadi Bapak Ibu semua bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di fitur Zoom-nya ya, seperti itu. Dan saat Ustadz menerangkan boleh bantuannya untuk mikrofonnya di off-kan terlebih dahulu. Nanti jika ada interaksi boleh di on-kan lalu di off-kan kembali. Seperti itu ya. Nah, agar diberikan kelancaran semuanya untuk kajian pada malam hari ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk waktu dan tempatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, syukran Tasyifa atas waktunya. Alhamdulillah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi ya, insyaallah bersama saya Ari Abdullah. Insyaallah mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala senantiasa barokahi kita insyaallah pada malam hari Amin ini. ya Allah. Amin. Baik, kita mulai untuk kajian pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma sholli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita usia ya Bapak Ibu sekalian. Kesehatan, waktu luang yang tentunya harus kita maksimalkan, harus kita manfaatkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya kita harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Yang sudah kita ketahui ya secara umum ya, kaum muslimin kewajiban terhadap Al-Qur'an yaitu membaca Al-Qur'an dengan tartil ya. Jadi kewajiban kita kaum muslimin terhadap Al-Qur'an itu harus membaca Al-Qur'an dengan tartil. Landasannya apa? Di Quran surah Al-Muzammil ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Untuk mentartilkan banyak ya. Kita harus mempelajari yang namanya ilmu tajwid ya, ilmu tahsin. Terus kaidahnya ya. Dan ilmu-ilmu dari para ulama tajwid pun juga sama ya. Tetap pada ujungnya kita harus membaca Al-Qur'an dengan tartil. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini insyaallah cukup menarik ya untuk materinya. Karena saya angkat materi ini untuk dari hasil pertanyaan-pertanyaan dari para peserta ya. Tidak hanya 1-2 Bapak Ibu sekalian, hampir rata ada beberapa yang memang peserta yang ingin belajar dan kebingungan tentang jumlah harkat ya, dan bagaimana menghitungnya dan bagaimana yang pasti dan yang tepat gitu ya. Baik, untuk senantiasa kita akan bahas materinya, kita akan awali dengan bertilawah Al-Qur'an dulu ya Bapak Ibu sekalian. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan, lancarkan kita semua pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemudahan, rahmat dan juga barokahnya kepada kita semua insyaallah ya. Kita semua di sini sama-sama orang yang belajar ya Bapak Ibu sekalian insyaallah. Baik, izinkan saya share screen terlebih dahulu sambil menunggu teman-teman saudara kita bergabung ya. Insyaallah nanti di pertengahan mungkin baru pada hadir. Kita akan bertilawah terlebih dahulu yaitu di Quran surah Abasa ya, di Quran surah Abasa di juz 30. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin membuka mushaf Al-Qur'annya silakan boleh, atau misalkan lihat di layar monitor masing-masing pun juga boleh ya. Baik. Abasa. Ya, Abasa. Nah, di sini sudah saya perbesar ya. Nah, untuk settingan zoom in zoom out-nya bisa oleh Bapak Ibu sekalian di handphone ataupun di laptop masing-masing ya untuk mengaturnya. Kalau di saya di sini standar segini ya ukurannya. Baik, kita awali dengan tilawah insyaallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya, mendapatkan pahala per hurufnya dan mendapatkan pahala tidak hanya per huruf ya, pahala membaca, pahala berusaha luar biasa insyaallah ya. Sebagaimana pernah saya sampaikan, wa in ta'udzu ni'matallah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa wa in ta'udzu ni'matallah, dan jika kalian menghitung nikmat Allah la tusuha. Enggak sanggup ya untuk menghitungnya. Baik, siap ya Bapak Ibu sekalian? Saya satu kali, semua satu kali. Boleh? Kita akan mempraktekkan bersama-sama dengan cara mentalkinkan ya, secara berjamaah. Meskipun nanti suaranya banyak, enggak jadi masalah ya. Yang penting suara saya dulu keluar, baru Bapak Ibu. Siap ya? Siap. Baik. Saya satu kali, semua satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. عبس وتولى An ja'ahul a'ma. الأعمى Wa ma yudrika la'allahu yazakka. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى. أما من استغنى فأنت له تصدى. فأنت له تصدى فما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وهو يخشى يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. إنها تذكرة فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان ما أكفره أكفره من أي شيء خلقه. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. من نطفة خلقه ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره.
ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا سببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم سقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه أمه وأبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة
Ulaika humul Kafaratu fajara. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik, di sini sudah pada hadir ya Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini pertemuan kita atas takdir Allah dan pertemuan kita insya Allah mudah-mudahan melahirkan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan melahirkan semangat dan keistiqomahan dalam belajar insya Allah ya. Baik, pertanyaan mendasar Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca tadi barusan, kira-kira ini bacaannya kadarnya kadar hadar, kadar tahqiq, atau kadar tadwir? Ada yang bisa menjawabnya tidak? Yang sedang. Sedang tadwir. Oke, yang sedang. Tapi menurut saya tahqiq, Bu. Bahkan menurut yang lain ini hadar. Nah, ya. Nah, di sini timbul pertanyaan, ya. Timbul pertanyaan yang mana ada yang menyebut hadar di kalangan orang-orang yang lainnya misalkan ya, atau misalkan di kalangan para baru belajar misalkan ya, kepada peserta-peserta yang baru belajar ini terbilang hadar, Bu, karena cepat gitu ya. Ini segini cepat bagi orang yang belajar. Tapi bagi orang yang sudah belajar, yang sudah lancar, ini tadwir. Ada di kalangan orang yang mengatakan ini tahqiq. Jadi pertanyaan ini tentunya sering saya mendapatkannya Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah kita akan sharingkan bersama-sama dan kita akan betul-betul sama-sama menjawab sama-sama men-sharingkan ya pengalaman Bapak Ibu sekalian dan pengalaman saya dalam ketika belajar dan mengajar, ketika saya bertalaki kepada guru itu ya, dan ketika saya mengajarkan kepada peserta pun juga. Nah, kita akan sharing-sharing bersama-sama ya. Di sini posisi saya bukan ahlinya Bapak Ibu sekalian ya, bukan ahli tajwid, bukan ulama tajwid ya. Saya orang yang belajar, sama-sama belajar, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan sharing ini kita saling tukar pengalaman ya. Karena ini penting sekali ya. Ini pertanyaan-pertanyaan mungkin di Bapak Ibu sekalian pernah tidak di antara Bapak Ibu sekalian kebingungan guru A menyampaikan bahwa mad 4 harokat itu harus dengan 5 ketukan. Terus mad 4 harokat itu di guru yang B misalkan mengatakan bahwa cukup dengan 3 ketukan ya. Terus ada di guru yang lainnya cukup dengan 2 ketukan. Bahkan di guru yang lain ada cukup dengan 6 ketukan, itu sudah kadarnya 4 harokat ya. Jadi ini cukup pernah tidak mengalami seperti itu Pak Bu ya. Terus gunah ada yang mengatakan 2 harokat. Ada yang mengatakan 3 harokat. Ada yang mengatakan 4 harokat. Ada tidak? Ada tidak yang mengalami seperti itu? Ada. Pasti ya? Saya mengalami. Nah, mengalami. Insya Allah kita akan sharingkan bersama-sama di sini ya. Dan insya Allah kita semua di sini hadir sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu ya. Dan insya Allah tetap Bapak Ibu sekalian, kita niatkan yang pertama pertemuan hari ini untuk apa? Untuk meraih ganjaran pahala dari Allah dan ridho Allah. Itu ya. Ingat, konsep kita belajar adalah untuk meraih pahala dari Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hasil. Kalau hasil itu bonus Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan ilmu dan juga menyerapnya lebih mudah itu ya, berarti Allah memberikan rizki kepada Bapak Ibu sekalian, ilmu atau rizki memahami suatu ilmu itu ya. Dan saya sampaikan sebelum kita bahas soalnya ya, dan saya sampaikan bahwa ilmu ini tidak mutlak ya, yang akan saya sharingkan, yang akan kita bersama-sama sharingkan ini tidak mutlak dan tidak pasti, bahkan bisa disebut kita ambil yang kita pahaminya ambil yang kita pahaminya saja ya. Dan semua orang pun juga saya yakin tidak hanya peserta, semua para guru, semua para ulama, semuanya dalam keadaan belajar ya. Maka dari itu pernah mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada perkataan-perkataan, Ustaz,
belajar tahsin itu berapa lama? Kira-kira menjawabnya gimana, Bu? Seumur hidup. Itu ya. Terus Seumur hidup. iya, kalau kita belajar itu kalau Lihat bertalaki itu belajar. kira-kira sampai mana nih? Ya. Apakah S1, S2, S3 gitu ya? Atau misalkan kita harus jadi guru dulu. Nah, itu lagi viral tuh ya. Ya, ada banyak yang mencari 30 juz. Murojaahnya ya enggak ngulang-ulang ya. Baik. Nah, dalam artian gini Pak Bu, ya. Jadi tentunya kalau misalkan ada yang bertanya, "Ustaz, kapan titik temu talaki itu beres?" Ya itu tadi jawaban Bapak Ibu sekalian. Yang membatasi kita untuk tidak lagi berilmu, tidak lagi menuntut ilmu, tidak lagi beribadah kepada Allah, batasannya apa? Batasannya ya kita sudah meninggal gitu ya. Mati Ya ya. betul. Sudah Ya, wafat. sudah wafat ya. Tapi ketika kita wafat, yang menjadi yang meninggalkan sesuatu yang bisa berkembang terus ya, bertumbuh terus pahalanya adalah amal soleh kita ya. Sebagaimana kan Rasulullah mengatakan ada 3 amalan yang tidak terputus. Yang pertama apa, Bu? Ilmu yang bermanfaat. Zariyah, ilmu bermanfaat, doa anak soleh. Gitu ya. Jadi betul-betul itu insya Allah kita sama-sama mengharap seperti itu ya. Maka dari itu insya Allah pada kesempatan kajian malam hari ini kita akan sharing. Meskipun kalau Bapak Ibu lihat itu PDF-nya berapa lembar kira-kira? Judul sama ini doang ya. Cuman sedikit ya. Karena kita akan mengupas ini Pak Bu, cara menghitung kadar harakat dengan tepat ataupun dengan benar gitu ya. Nah, cuman tetap bukan mutlak benar Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan tadi saya sampaikan bahwa semua orang, semua guru, semua para ulama semuanya belajar ya. Makanya tidak ada batasan ya. Nggak ada batasan kita harus mengikuti satu imam yang harus betul-betul mutlak menggunakan imam itu ya, cara membacanya imam itu. Nah, itu kata para ulama pakar itu tidak boleh seperti itu. Kita nggak boleh seperti itu. Misalkan Bapak Ibu sekalian nih, ketika belajar ya, ketika bertalaki kepada guru, tapi ibu bapak mempunyai ilmu dari guru yang misalkan yang A gitu ya. Ketika ibu bapak belajar ke guru yang B, ibu bapak tetap mengukuhkan guru yang A gitu ya. Kata guru saya nggak gini, Ustaz. Itu nggak boleh. Itu azab ya. Jadi tentunya Bapak Ibu sekalian, hadirnya saya pun juga di sini, tentunya ini arahan-arahan dari para pakar juga, yang mana ketika kita belajar ke satu guru, maka kita ikuti aja dulu. Ya, ikuti. Dan saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, belajar itu tidak hanya satu guru. Tidak hanya di Sobat Ngaji, saya sarankan kepada guru-guru yang lainnya. Karena nanti kita akan menemukan titik temu di mana persoalan problem yang seperti ini ya, yang masih kebingungan dengan cara menghitung harokat gimana, kadar harokatnya gimana, terus ukurannya berapa ketukan gitu ya. Terus ada yang mengatakan 2 ketukan guna itu, ada 3 ketukan guna itu, ada 4 ketukan gitu ya, atau ada 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat ya. Banyak Bu ya. Maka dari itu insya Allah kita akan bahas pada malam hari ini ya. Baik, penasaran Bapak Ibu sekalian? Kita akan bahas ya. Nah, di sini kupas tuntasnya tidak ini ya. Jadi kita sharing saja Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi untuk hitungan yang tepat dalam menentukan harokat. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya saya di sini menuliskan keterangan ya. Ini perlu dicatat juga ya, atau digarisbawahi oleh Bapak Ibu sekalian. Saya tuliskan seperti ini. Salah satu di antaranya membaca mad. Tapi ini dikarenakan saya ngambil dari modul mad ya. Jadi sehingga di sini pembahasannya mad doang, Pak Bu, ya. Tapi yang mendasar memang daripada itu mad ya. Ukuran dari mad, dan tidak hanya mad, gunnah pun juga sama. Ya. Gunnah ataupun kadar 2 harakat ya. Pokoknya mad, gunnah yang kaitannya dengan panjang dan dengungan ya. Nah, cuman karena saya ngambil dari modul pelajaran privat tahsin, di sini saya ambil di halaman 53. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ikut kelas tahsin, ada pasti ya modul ini ya. Nah, saya tempelkan, akan kita perdalam di sini insya Allah di kelas besar ini ya. Nah, saya tuliskan seperti ini. Salah satu di antaranya membaca mad, atau nanti kaitannya dengan gunnah ya. Mad atau gunnah akan sempurna, atau tidak hanya gunnah
sebetulnya semua ya, semua bacaan yang kita baca di dalam Al-Qur'an akan sempurna dengan jalan apa Pak Bu? Jalan talaqi. Ya, yakni membaca di hadapan guru. Ini yang paling betul-betul tepat, ya. Jadi sebelum Bapak Ibu sekalian bertanya tentang Ustaz berapa ketukan itu? Berapa harokat? Jaraknya segimana gitu ya? Terus bacaannya harus cepat atau lamban? Yang paling pasti itu adalah dengan jalan talaqi. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian di sini, khususnya misalkan ibu-ibu, meskipun sudah bersalaki, tapi bacaan harus tetap bertalaki. Bersalaki itu bersuami gitu ya. Nah, begitupun juga Bapak, ya. Meskipun sudah mempunyai istri, tapi bacaan tetap harus bertalaki, ya. Ini pentingnya talaki. Kenapa Rasulullah SAW di bulan Ramadan membedakan cara bacanya dengan bulan-bulan yang sebelumnya, yaitu dengan tadarus. Makanya pernah saya sampaikan ya, tadarus di sini kan darosa, belajar ya. Ternyata Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita kita tidak gambarkan Rasul ya, sahabat deh. Sahabat Rasulullah setiap minggu itu khotam Quran, Pak Bu. Selain bulan Ramadan ya. Selain bulan Ramadan, para sahabat Rasulullah mengkhotamkan dalam 1 minggu. Berarti 7 hari itu khotaman. Berarti 1 bulan bisa khotam berapa kali Pak Bu? 4 kali. Ya. Tapi di bulan Ramadan, ternyata Rasulullah dan para sahabat mempraktekannya itu dalam 1 malam. Rasulullah mengamalkan 1 malam, membaca 1 juz dalam 1 malam bersama malaikat Jibril. Ya. Ini pernah, nanti insya Allah akan saya bahas kupas tuntas juga tentang, apalagi nanti insya Allah Sobat Ngaji akan membuka program, mudah-mudahan masih ada usia Pak Bu ya, masih ada usia, masih Allah berikan kesempatan ketemu lagi kepada bulan Ramadan di tahun depan, insya Allah mudah-mudahan ya. Nah, akan ada program yang terbaru insya Allah yang akan bahas tentang apa yang harus kita kejar di bulan Ramadan. Ya, kalau kita misalkan mengejar hanya khotaman Al-Quran saja, itu sama dengan Ramadan yang sebelumnya, atau misalkan khotamannya jadi 2 kali, jadi 3 kali. Itu sebetulnya ada ilmu-ilmu yang belum kita perhatikan, ya, yaitu bukan menambah kuantiti tapi menambah kualitas, ya. Seharusnya kita ketika Ramadan, misalkan mudah-mudahan di Sobat Ngaji khususnya ya, untuk di yang lain saya tidak tidak bilang tidak seperti itu ya, tapi Sobat Ngaji akan membuat program yang insya Allah programnya itu adalah meningkatnya kualitas baca kita dari tahun ke tahun, Pak Bu ya. Mudah-mudahan masih ada usia. Saya pun juga mudah-mudahan masih ada di sini ya, bisa hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian, Ibu Bapak pun juga mudah-mudahan ya, karena mendapatkan Ramadan itu luar biasa. Orang-orang pilihan Pak Bu ya, insya Allah. Nah, kembali lagi kepada talaki. Betapa pentingnya kita bertalaki. Karena apa? Rasulullah SAW pun juga mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril dengan jalan talaki. Begitupun juga para sahabat Rasulullah ya, mendapatkan bacaan Al-Quran itu dari Rasulullah dengan jalan talaki. Ya. Di zaman sekarang insya Allah lebih mudah Bapak Ibu sekalian, karena sudah dipermudah dengan ilmu rosem ya, terus ilmu dobet ya, pernah saya sampaikan, pernah Ustaz Salman pun juga sampaikan bahwa ini salah satu ikhtiar para ulama, ijtihad para ulama terdahulu ya. Salah satunya seperti Abdul Aswad Adu Ali ya, beliau memberikan syakal, harokat fathah, kasr, domah dan titik tanda-tanda yang lain. Itu salah satu ijtihad untuk kita Pak Bu. Bahkan sekarang kan sudah mudah ya. Tadi saja Bapak Ibu sekalian melihat Al-Quran berwarna gitu ya, ada tajwidnya. Itu memudahkan kita. Sehingga kalau kita perhatikan, pernah saya sampaikan, tulisan ini berasal dari bacaan. Kalau zaman sekarang gimana Pak Bu? Zaman sekarang terbalik. Bacaan harus mengikuti tulisan, gitu ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita sulit untuk membaca Al-Quran. Kalau di zaman para ulama terdahulu, itu sebaliknya. Tulisan itu mengikuti bacaan, gitu ya. Kalau sekarang kita mengikuti tulisan. Kalau tidak ada tulisan Bapak Ibu sekalian nggak akan bisa baca, terkecuali jalan talaki. Oke, itu yang pertama ya. Terus yang berikutnya, adapun ukuran mad ini yang saya sampaikan tadi, karena ini pembahasannya di modul mad, jadi saya sebutkannya mad ya. Tapi tidak hanya mad, gunnah, terus kaidah-kaidah yang lainnya juga sama ya.
Tapi ini sebagai gambaran saja. Adapun ukuran mad dengan menggunakan ketukan. Nah, mungkin pada umumnya kan ketukan nih, Pak Bu ya. Yang saya ajarkan di Sobat Ngaji ketukan. Terus diajarkan di lembaga-lembaga yang lainnya pun juga dengan ketukan, ya. Ini apa maksudnya? Lihat. Adapun ukuran mad dengan menggunakan ketukan, ini salah satu metode. Pada intinya, Bapak Ibu sekalian, membaca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah tajwid, sesuai dengan sanadnya, gitu ya, sampai kepada sanadnya Rasulullah. Kan itu tujuannya kan ya? Tujuannya kita ingin membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya, ya, sudah memenuhi syaratnya. Nah, untuk memenuhi syarat tersebut, kita memerlukan kemudahan. Nah, maka dari itu salah satu ijtihad dari para guru-guru juga, salah satunya kita pun juga di Sobat Ngaji, membuat metode penerapan bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian yang asalnya sulit membaca Al-Quran jadi mudah. Ya, adanya metode, Pak Bu. Ya, untuk apa? Untuk memudahkan mengukur kadar harokatnya. Karena tadi saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, saya baca dengan ketukan dengan kadar kecepatan hadar, kecepatan tadwir, atau kecepatan tahqiq. Ada yang menyebutkan tadwir, ada yang menyebutkan tahqiq. Bahkan ada yang baru belajar menyebutkan oh ini hadar karena bagi saya cepat gitu ya. Bagi bagi dia ketika mendengarkan bacaan Al-Quran seperti tadi kita sama-sama, bagi beliau cepat gitu ya. Maka dari itu yang menentukan kadar harokat itu adalah diri kita sendiri, Pak Bu. Tapi ingat, yang lebih utama ataupun yang lebih sempurna itu dengan jalan talaki. Ada yang sudah paham talaki, Bapak Ibu sekalian? Bukan salaki, Ibu ya. Bukan salaki tapi talaki ya. Talaki itu yakni membaca di hadapan guru. Itu ya. Ditalakikan bacaannya. Pernah tidak ada di sini Bapak Ibu sekalian? Pernah tidak Bapak Ibu sekalian mempunyai ataupun mendapatkan guru yang mampu menyimak bacaan 30 juz dari Bapak Ibu sekalian? Ada tidak? Sudah pernah ada di sini? Acungkan tangan boleh? Belum. Ya, mayoritas belum, saya yakin Bapak Ibu sekalian. Mayoritas belum. Tidak hanya saya menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya sendiri saja belum ada asatid ataupun guru yang sudah bersanad yang bisa menerima bacaan saya 30 juz. Karena ini pengalaman saya, Pak Bu ya. Saya sampai sekarang pernah saya bercerita kepada Bapak Ibu sekalian, saya itu betul-betul ingin mencari guru yang betul-betul yang saya cari gitu kan ya, yang sudah bersanad, dan itu harus mengikuti daurah dulu, Pak Bu. Itu perjuangannya luar biasa, tidak hanya langsung kita daftar diterima gitu kan. Kalau di Sobat Ngaji bisa, Bapak Ibu sekalian, daftar kelas privat langsung diterima gitu ya. Kalau daftar di kelas-kelas seperti itu, yang daftar itu yakin Pak Bu, bukan 10 orang, bukan 30 orang, bahkan bisa lebih. Tapi diseleksi lagi menjadi 10 orang, yaitu yang namanya kelas takhosus. Ya, kelas takhosus. Itu takhosus itu biasanya tidak lebih dari 10 orang, Pak Bu. Ya, saya pengalaman di sini bersama Ustadz Reni waktu itu, saya ingin daftar, ternyata sudah penuh. Penuhnya itu 10 orang. 10 orang untuk 1 tahun. Terbayang tidak, Pak Bu? Menunggu lagi 1 tahun, daftar lagi yang daftar 30 orang. Dan yang keterima yang pintar semua, gitu ya. Yang sudah ngebahas kitab tajwid dan lain sebagainya, sudah fasih lah, ataupun sudah khotam matan Al-Jazari, ya, matan Tuhfa dan lain sebagainya. Nah, itu jadi sehingga kita kegeser lagi. Dan pada intinya tentunya rezeki juga ya. Bagaimana kemampuan kita sesuai dengan kemampuan. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan apa yang Ibu Bapak sedang cari itu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini memang Allah akan mengarahkan kepada kita kepada sesuatu yang kita inginkan ya, atau sesuatu yang memang pas dengan kadar keilmuan kita ya Bapak Ibu sekalian ya, insya Allah. Mudah-mudahan salah satunya Sobat Ngaji ini pernah saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi solusi terbaik bagi Bapak Ibu yang ingin belajar dari nol ya. Nah, dari nol ini
tentunya saya pernah sampaikan juga bahwa kalau Bapak Ibu sekalian sudah lancar, sudah mulai makhrajnya sudah bagus, saya akan arahkan kepada yang lebih lanjut lagi. Karena targetan di Sobat Ngaji ini salah satu di antaranya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengajarkan kepada yang lainnya. Estafet Pak Bu ya. Sebetulnya rencana saya ada modulnya ya di Sobat Ngaji, ada metodenya. Rencananya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengajarkan, gitu ya, untuk mengajarkan. Jadi di sini tidak hanya untuk memberantas kepada para orang yang memang betul-betul buta huruf Quran yang ingin belajar dari nol, tapi tidak hanya itu, para guru pun juga silahkan gabung, dapatkan metodenya, dapatkan cara penyampaian metodenya, sehingga ada bekal untuk Bapak Ibu sekalian. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan kembali, ya, karena harapannya adalah estafet zariahnya, ya. Jadi maksudnya kita mengembangkan yang mudah-mudahan menjadi amal jariah, ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut kelas privat, dapat modulnya kan sudah bisa dicetak juga ya, tapi khususnya memang untuk kelas privat ya, karena modulnya dikhususkan ya. Adapun di kelas besar kita gabungan ya, kita akan bahas kaidah-kaidah yang terkait dengan cara baca juga sama ya. Baik, cukup dari situ dulu ya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Ini cukup panjang, kita banyak sharingnya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus menahan diri untuk tidak ngantuk ya, menahan diri untuk menyimak. Insya Allah dikhawatirkan ketika misalkan ada yang ngantuk pas mendengar ada kaidah-kaidah yang tiba-tiba belum selesai. Nah, dikhawatirkan salah paham tuh. Wah, kata Ustadz Ari nih harus gini. Nah, itu ya. Hati-hati ya. Oke, di sini kita akan sharing. Baik, kita belum ngebahas harokatnya ya. Kita baca dulu sini. Adapun ukuran mad dengan menggunakan ketukan apa tadi? Salah satu di antaranya adalah metode untuk memudahkan mengukur kadar harokatnya. Mayoritas Pak Bu, ini pengalaman saya ya. Tidak bukan mutlak ya, bukan mutlak, tapi pengalaman saya karena pengalaman saya bertalaki, mayoritas itu biasanya ketika bertalaki, mad khususnya mad ya, yang digunakan itu yakni 2, 4, 6. Jarang yang 5, jarang yang 3. Gitu ya. Oke, ada 2 metode Bapak Ibu sekalian yang digunakan di berbagai para asatid. Tapi ketika talaki memang berbeda. Nanti akan saya bahas ya. Yang pertama adalah ketukan huruf cepat. Nah, ini yang menyebutkan ketukan huruf cepat itu siapa? Yang nulis berarti ya. Yang nulis belum tentu bagi Bapak Ibu sekalian cepat. Gitu kan ya? Seperti tadi aja. Ibu Bapak ini bacaan hadar, tahqiq ataupun tadwir. Menjawabnya kan beda-beda karena tergantung kita memahami ketukan tersebut, tergantung kita memahami kadar kecepatan baca tersebut gitu ya. Jadi memang yang bisa betul-betul menentukan harokat itu adalah kita ya. Makanya kenapa ada talaki Pak Bu? Biar apa? Biar jalur dari sanad ke sanad itu satu paham semua ya, satu paham dan juga satu frekuensi lah ya. Jadi kalau misalkan satu feeling. Kalau misalkan dari mulai guru A gitu ya, guru A, B, C, D terus disampaikan cara kadar harokatnya segitu terus kan disampaikan sampailah ke kita gitu ya. Makanya di sini yang menyebutkan cepat ya, ketukan huruf cepat itu saya gitu kan ya, yang menulisnya berarti ya. Terus ketukan irama lambat siapa lagi yang nulisnya tetap ya. Belum tentu bagi Bapak Ibu sekalian disebutnya lambat, belum tentu bagi Bapak Ibu sekalian disebutnya cepat ya. Oke, sampai sini lumayan pusing Pak Bu? Lumayan? Siap ya. Kita akan berpusing-pusing bersama Pak Bu ya, insya Allah sharing. Insya Allah kalau di kita ada Bu, slogannya luar biasa nih ya. Kalau kita ngerasa pusing, itu berarti tanda-tandanya kita mau pintar insya Allah ya. Amin, amin insya Allah ya. Jadi kalau misalkan ingin pintar harus pusing dulu tidak? Pasti loh Pak Bu. Orang yang sukses pernah tidak pusing Pak Bu? Pernah tidak capek itu ya, tiba-tiba sukses langsung? Enggak. Dari nol tetap pasti capek. Pasti capek ya, gak ada yang tidak capek. Belajar kira-kira capek tidak Pak Bu? Belajar Quran. Capek, gak ada yang gak capek. Dikarenakan apa? Konsepnya adalah selama kita di dunia,
Ini penjara bagi orang muslim. Bagi orang yang beriman, penjara. Maka dia itu belajar capek tidak Pak Bu? Capek. Ya, ngapalin Quran capek tidak? Capek. Melaksanakan ibadah kepada Allah capek tidak Pak Bu? Capek. Capek, ya. Terkecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk bagi orang-orang yang betul-betul sabar, ya. Tapi tetap secara hawa nafsu pasti capek, ya. Tapi kalau kita sudah cinta, ya, sudah cinta, segala apapun, segala rintangan kita capek, ya. Seperti halnya Bapak Ibu sekalian masa-masa muda, atau misalkan Bapak nih masa-masa muda sedang mengejar ibu, ya, masih ingat Pak? Ya, mau jaraknya jauh, mau itu hujan, mau itu gelap, sudah gelap, ya tengah malam, Bapak memperjuangkannya Bu. Karena apa? Karena cinta itu ya. Sama ya, untuk mempelajari apalagi Al-Qur'an memang kuncinya adalah harus cinta. Karena apa? Ada kaidahnya Pak Bu, ya. Sabar ya. Sabar yang pernah saya sampaikan mungkin sudah lama ya. Ada dua sabar yang harus kita amalkan. Yang pertama as-sabru anil ma'muron, sabar dalam perintah Allah. Ya, ketika ibu bapak belajar Al-Qur'an, perlu sabar tidak? Perlu. Yaitu salah satunya mempelajari Al-Qur'an dengan istiqomah ya, dengan memperjuangkannya, dengan berusaha, karena semua itu akan menjadi pahala. Gitu ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, ini salah satu kuncinya. Terus ada yang kedua, as-sabru anil manhiya, sabar dalam larangan Allah. Kalau yang tadi as-sabru anil ma'muron, sabar dalam perintah Allah, caranya gimana? Harus cinta akan perintah Allah. Ibu bapak cinta tidak belajar Al-Qur'an? Cinta. Kalau tidak ada di sini berarti apa? Kalau ada di sini Bapak Ibu sekalian saat ini berarti Bapak Ibu ada rasa cinta kepada Al-Qur'an, ingin mempelajarinya. Ini kan harus meluangkan waktu, harus berkorban meninggalkan keluarga ya, harus berkorban mendengarkan saya berbicara gitu kan ya. Salah satunya harapannya apa? Harapannya ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan pahala dari Allah itu kan ya. Itu berarti cinta insya Allah Pak Bu ya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada perintah Allah. Terus yang kedua tadi as-sabru anil manhiya, yaitu sabar dalam larangan. Nah, ini orang yang beriman itu, orang yang betul-betul sudah cinta akan perintah Allah, segala sesuatu yang tidak baik ataupun yang maksiat-maksiat itu kita akan menjauhinya. Kita akan ngerasa risih lah ya. Mungkin pernah Bapak Ibu sekalian mempunyai lingkungan misalkan tiba-tiba kita itu risih gitu kan ya, dengan hal-hal kok saya hati saya kok gini, nggak senang dengan dia. Boleh Bu. Ternyata kalau tadi dengan perintah Allah itu harus cinta, kalau ini harus benci Bu. Ya. As-sabru anil manhiya, caranya harus membenci semua yang melakukan larangan-larangan Allah gitu ya. Yang yang melakukan mereka yang bermaksiat kepada Allah, kita betul-betul caranya harus membencinya gitu ya. Oke. Ini agak panjang nih ya. Oke, siap. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bahas ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, apakah hitungan mad gunnah ya itu matematis atau tidak kira-kira Pak Bu? Maksudnya gini, terukur tidak? Saya ambil salah satu, misalkan mungkin di antara Bapak Ibu sekalian sudah mengenal yang namanya Syekh Ayman Suwaid, ya, itu lagi viral-viral nih ya saat ini. Bahkan beliau sanad tertinggi ulama tajwid yang terkemuka, yang ilmunya sudah sudah top pokoknya ya, ilmunya tinggi, sanad tertinggi, ulama tajwid tertinggi. Nah, cuman pertanyaannya, apakah hanya Syekh Ayman saja yang sanad tertinggi Pak Bu kira-kira? Masih ada yang lain ya. Gitu. Contohnya misalkan, kalau misalkan guru-guru kita di media sosial ya, ada Ustadz Adi Hidayat, terus ada Ustadz Abdul Somad, kan banyak ya itu kan. Nah, kita mengakui bahwa ilmu beliau memang luar biasa. Ini para ulama-ulama yang sangat luar biasa sekali, gitu ya. Ilmunya bisa kita terima, ilmunya bisa kita serap, gitu kan ya. Apakah ulama-ulama ini mempunyai guru tidak Pak Bu?
punya. Bahkan bisa jadi ada yang lebih daripadanya, tapi dikarenakan apa? Dikarenakan Allah memberikan kesempatan kepada seseorang dan ilmunya itu bisa terlihat dan bisa istilahnya gini, bisa viral gitu ya. Nah, seperti halnya gini Bu, pernah mendengar hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian di zaman itu apakah ulama yang betul-betul tertinggi itu Imam Bukhari, Imam Muslim? Ya. Ada yang pasti ada yang lebih tinggi. Tapi dikarenakan Imam Bukhari dan Imam Muslim yang istilahnya viral, ya, dan masyhur, termasuk yang masyhur dan Allah rizkikan kepada beliau-beliau itu beliau-beliau ini termasyhur gitu ya. Salah satunya Syekh Aiman Asy'aid. Sekarang itu beliau termasuk sanad yang tertinggi dan bacaannya termasyhur gitu ya. Tapi kata guru saya pernah menyampaikan bahwa kita juga tidak boleh misalkan kita belajar kepada yang lain, kita selalu Membandingkan. Boleh membandingkan. membentuk Suara saya ada, Bu? Pak? Tidak ada. Hilang sedikit sebentar tadi hilang. Jauh Ustaz. Suaranya mengecil. Hilang. Oke, barusan ini kesenggol ya. Nah, jadi yang pertama catatannya Bapak Ibu sekalian boleh dicatat, boleh digarisbawahi. Jadi kita sudah mengakui bahwa ada ulama tajwid yang saat ini luar biasa, semua banyak mengikuti beliau, yaitu salah satunya Syekh Aiman Asy'aid ya. Itu luar biasa ya, bacaan-bacaannya ikuti Pak Bu ya. Tapi yang jadi catatan saya ambil dari keterangan guru-guru para ahlinya juga, bahkan sebetulnya jangan sampai kita membenturkan. Dalam artian gini, kalau Ibu misalkan belajar nih ya, belajar kepada salah satu ulama juga terus membenturkan, Zat, kata ulama Syekh Aiman ini harus seperti ini. Nah, itu nggak boleh ya. Ini adab ya. Jadi adabnya itu adalah Bapak Ibu sekalian, ketika belajar ke satu guru, kita ikuti saja. Gitu ya. Belajar ke guru yang lainnya, kita ikuti. Itu adabnya. Ya, jadi kita jangan membenturkan ya, karena saya yakin, saya pun juga yakin Bapak Ibu sekalian, Syekh Aiman Asy'aid itu bukan salah satunya ulama tertinggi. Ulama yang lainnya pun juga pasti ada, tapi memang tidak terlihat. Karena beliau mempunyai program, Allah rezekikan programnya sangat bagus ya, sampai sekarang bisa diterima, dan juga semua ingin mencari beliau untuk bertalaki gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Itu yang pertama. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, jadi pengalaman yang sudah bertalaki ya. Jadi kalau misalkan pernah tidak Bapak Ibu sekalian mendengar satu murotal nih, ya, satu murotal ketika Bapak Ibu sekalian mendengar kok kepanjangan nih, ya, 4 harokat kok seperti 6 harokat. Terus ada yang bertanya lagi, Ustadz bagaimana ini kalau kori-kori? Bu, Bapak Ibu sekalian, kan tadi saya sampaikan ada bacaan tadwir, ada hader, ada tahqiq, ya. Kira-kira kalau misalkan bacaan mujawad ini kategorinya di mana, Bu? Nada panjang, Nggak ada ya, nggak ada kaidah berarti ya. Jadi yang tadi misalkan nih bacaan hader misalkan ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, hader nih ya. Terus turun ke mana, Bu? Ke tadwir itu ya, turun ke tadwir atau ke tahqiq. Jadi nanti tadwir ini di antaranya ya. Jadi misalkan kita turun ke tahqiq ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Arrahmanirrahim, gitu ya. Nah, ketika turun ke tadwir itu di antaranya, di antara hader dan tadwir gitu ya. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu ukuran yang saya tangkap, ukuran yang saya bacakan, belum tentu di telinga Bapak Ibu sekalian kok tadwir kok masih agak cepat ya gitu ya, atau hader kok terlalu cepat, itu kan pasti itu ya, karena yang menentukan itu adalah si pembaca ya, si pembaca yang menentukan bacaannya cepat ataupun lambat. Dan itu di sini kita lihat
Saya menyambung dengan catatan juga ya. Jadi ketika pengalaman Bapak Ibu sekalian ketika mendengar murotal ada yang terlalu kepanjangan, apalagi mujawad ya, khususnya mujawad. Maka ketukan tidak bisa menjadi acuan Pak Bu, ya. Jadi ketukan itu tidak bisa menjadi acuan benar atau tidaknya karena ketukan tergantung tempo kecepatan membaca. Salah satunya gini Pak Bu. Kira-kira Bapak Ibu sekalian membaca 2 harokat itu dengan berapa ketukan kira-kira Pak Bu? 2 ketukan. 2. 2 ketukan. 2 ketukan Ibu segimana kira-kira? Nah, Ya. Apakah tek, tek? 2 huruf, 2 huruf. Ya, seperti Ya. Nah, Ayunan. ya baik contoh Bu ya. Makanya saya sampaikan di sini. Jadi ketukan itu bukan jadi acuan, tapi ketukan itu tergantung kepada tempo kecepatan baca si pembaca baca qori ya, si pembaca qori, afwan. Ya, jadi tergantung kita yang membacanya. Ya, jadi kalau ketukan itu menjadi acuan, maka akan mutlak. Salah satunya jadi para ulama itu Bapak Ibu sekalian, ini ada dua perbedaan ya, ada 2 perbedaan. Ada ulama salah satunya saya ambil beliau yang sangat luar biasa, tidak mengurangi rasa hormat kita, yaitu Syekh Aiman. Beliau mengatakan bacaan-bacaan di dalam Al-Quran, salah satunya mad itu harus dengan ketukan. Harus dengan ini, matematis, harus matematis Pak Bu. Ya, contoh yang tadi saya tanya kepada Ibu, mad panjang 2 harokat berapa ketukan? 2 ketukan. Berarti sudah berpikirnya matematis berarti ya? Oke? Sudah berpikir ya matematis. Kalau 4 harokat, Bu, berapa ketukan? Jangan lihat sini dulu. Jangan lihat sini, jangan lihat sini. Ya, bayangan ibu saya. Apa bayangan ibu bapak saja? 2 ayunan. Tuh, ada yang mengatakan 2 ayunan. Kalau ketukan berarti berapa, Bu? 4. Ada 4 ketukan. Tuh, ada 2 ketukan. Ini beda-beda ya. Ada yang 5 ketukan? 4 ketukan. Pakai jari. 4 ketukan. Pakai jari. Pakai jari gitu kan ya? Pakai jari tangan. Oke, betul itu ya. Nah, berarti kalau misalkan sudah ibu bapak menyebutkan ketukan, berarti di kepala kita sudah matematis, terukur gitu ya. Nah, salah satunya yang terukur itu adalah Syekh Aiman, Pak Bu ya. Jadi beliau salah satu ulama yang memang harus ada ya. Kita sepakati harus ada ulama yang betul-betul memberikan metode ketukan. Agar apa? Agar kita yang baru belajar mengetahui kadar kecepatan, kadar panjangnya harokat ataupun lamanya gunah gitu kan ya. Harus ada. Nah, cuman saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa salah satu ulama yang matematis yang menyampaikan kepada kita yaitu Syekh Aiman, salah satunya. Tapi di para ulama yang lainnya pun juga ada yang tidak matematis. Tapi sepengalaman saya, Bapak Ibu sekalian, ketika bertalaki itu tidak ada yang matematis, ya. Jadi pernah saya sampaikan gini, Pak Bu, kepada guru saya, saya pingin tahu kadar harokat ketika membaca bacaan tawassut, ya. Makanya istilah dulu itu, Bu, istilah tajwid ya, di dalam tajwid itu bukan 2 harokat, 4 harokat, bukan 6. Masih ingat tidak? Istilahnya apa? Ada bacaan qasr. Terus apa lagi? Ada yang masih ingat? Bapak Ibu sekalian? Ada bacaan tul ya, tul. Ada bacaan tawassut. Qasr itu seperti halnya ibu bapak ketika sholat di qasr. Berarti di qasr itu apa kira-kira? Ringkas. Diringkas betul ya. Nah, ukuran ringkas itu saat ini disebutkanlah 2 harakat. Gitu ya. 2 harakat mad. Terus bacaan tul. Nah, jalan tol Pak, Bu, ya, jalan tol itu panjang sekali kan ya? Makanya tol itu diambil dari kata bahasa Arab juga tuh, tul ya, panjang sekali gitu ya. Betul, towil ya. Itu panjang sekali. Berarti berapa harokat? 6 harokat. Ada bacaannya tawassut. Ini sebagai penengah. Berarti tawassut itu adalah di atas qasr, di bawah tul. Maka terukur tidak kira-kira Pak Bu harokatnya? Enggak terukur. Enggak terukur. Makanya dengan jalan talaki itu seperti itu.
Makanya di antara Bapak Ibu sekalian misalkan masih bertanya tentang kadar harokatnya gimana, tetap jawaban yang paling pasti, jawaban yang betul-betul sempurna adalah jalan bertalaki. Talakikan bacaan Bapak Ibu sekalian kepada guru, agar feelingnya sama dengan guru yang betul-betul sudah di bidangnya seperti itu ya. Nah, mungkin di sini di Sobat Ngaji salah satunya asatid yang salah satunya saya berada di sini, saya orang belajar sama ya, orang yang belajar, pengalaman-pengalaman saya sharekan kepada Bapak Ibu sekalian, belum tentu bacaan saya pasti, gitu ya. Saya sampaikan seperti itu karena apa? Saya pun juga sampai sekarang bertalaki, ya. Dan tidak hanya di satu guru, berbagai guru biar apa? Biar bisa ngerasain, gitu ya. Oh, ternyata belajar ketika bertalaki itu memang beda, Bu. Nah, mayoritas ya, pengalaman saya, mungkin di sini lebih kita sharing dulu ya. Pengalaman saya ketika bertalak itu tidak ada yang matematis, Bu. Saya bertanya kepada guru seperti itu, berapa ketukan, Sad? Berapa ukurannya? Jawabannya gini, Pak, Bu. Antum misalkan kalau kepanjangan saya kurangi. Kalau antum kependekan saya panjangkan, ya. Kalau misalkan gunahnya kurang saya tambah. Kalau gunahnya terlalu lama saya kurangi. Itu jawabannya gitu, Pak, Bu. Ya. Jadi memang yang memastikan adalah kita talakikan, bacaannya pas dan tidaknya guru akan mengkoreksi, gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi tentunya ada dua pendapat. Yang pertama matematis, yang kedua tidak matematis. Ada suara, Ustaz. Enggak ada suara. Ada Ustaz. Jelas kok. Jelas kok. Oke. Barusan sampai mana, Bu? Barusan. Ada suara. Dua matematik dan Nah, ya. Di para ulama tajwid, ya, para ulama tajwid itu ada dua pendapat. Ya, ini dua-duanya bisa diambil, Pak, Bu. Bisa diambil, ya. Dua-duanya bisa diambil karena ini masyhur, ya. Nah, cuman ada yang matematis, ada yang tidak matematis. Matematisnya gimana? Contoh misalkan Al-Imam Syekh Aiman Syuaid, beliau mengatakan bahwa membaca 6 harokat seperti nuhiha, berarti nu 2 harakat, hi 2 harakat, ha 2 harakat. Berarti pendek sekali ya. Betul tidak? Berarti kalau nuhiha ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nuhiha, berarti segitu. Tapi ada imam yang lain ataupun para ulama tajwid yang lain lebih panjang, Pak, Bu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti kalau kadarnya lebih panjang, berarti enggak sesuai berarti. Ya. Nah, bukan berarti. Itu menggambarkan bahwa ada yang matematis, ada yang tidak matematis. Nah, cuman sepengalaman ketika bertalaki itu betul-betul enggak ada yang matematis, Bu. Ya. Ketika bertalaki sama guru, saya nanyain lagi nih. Ya, penasaran soalnya ya. Sad, ketukannya berapa? Gitu ya. Pokoknya kalau kurang saya tambah, kalau terlalu panjang saya kurangi. Gitu, Bu, Pak, jawabannya, gitu ya. Jadi sama Bapak Ibu sekalian, ya, berapa ketukan? Yang bisa menentukan ketukan secara matematis itu adalah diri kita sendiri, ya. Salah satunya gimana nih? Ibu, Bapak, kalau membaca mad 2 harokat kira-kira ini segini, misalkan bacanya bismillahi. Ini kira-kira berapa ketukan, Pak, Bu? Kalau ketukan huruf ya. Ketukan huruf itu gini. Nah, ini ya. Ketukan huruf nih, Pak, Bu. Di sini ada A, bismillah, ya, bismillahi. Berarti 2 huruf hijaiyah atau 1 ayunan. Ya. Ini metode ya. Ini yang matematis dulu, Pak, Bu. Saya perlihatkan yang secara matematis, ya. Jadi berarti 2 harakat, gitu ya. Berarti kalau 4 harokat berarti itu ya. Sejumlah dengan 2 ayunan. Ya, sejumlah dengan 2 ayunan. Nah, ini. Jadi yang harokat ini nih, Pak, Bu. Yang saya tulis di sini nih, lihat. Huruf yang berwarna merah adalah jumlah harokat ya, oke? Huruf yang warna merah ya. Dicatat dulu di sini, huruf yang warna merah adalah jumlah harokat. Ini secara matematis, saya ambil secara matematis. Oke. Nah, di sini berarti 2 harokat itu adalah 1 ayunan.
Ayunan. Bismillahi. Itu ya, satu ayunan. Terus berikutnya 4 harokat. 4 harokat itu adalah sama dengan 4 huruf hijaiyah. 1, 2, 3, 4. Berarti gitu ya. Itu harokatnya. Belum kita mengucapkan huruf yang di depannya. Ya. Contoh misalkan idza jaa nasrullah, gitu ya. Nanti ketukan yang kelima atau huruf yang kelima itu adalah huruf yang kita baca harokatnya, gitu ya. Nanti akan kita contohkan, ya. Nah, ini adalah berarti ini berapa harokat, Bu? 1, 2, 3, 4. Berarti sesuai matematis, sesuai dengan jumlah, berarti 4 harokat. 4 huruf hijaiyah. Sama dengan 2 ayunan. Oke? Sama dengan 2 ayunan. Ayunan ketiga itu adalah huruf yang kita baca. Idza jaa anasnya. Ini masuk ke anasnya. Ya, maka yang maka yang dihitung itu adalah harokat yang ini. Ini secara matematis, ingat, secara matematis hitungan per huruf. Terus berikutnya 6 harokat. Berarti 6 harokat berapa huruf hijaiyah, Bu, Pak? 5. Sesuai 6. jumlah. Kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 6 harokat ya. 6 harokat berarti kalau diayunkan itu sejumlah 1, 2, 3. 3 ayunan. Seperti yang tadi yang dikatakan oleh Syekh Aiman. Seperti membaca 6 harokat itu seperti nuhiha. Betul tidak? 3 ayunan ya. 3 ayunan. Nuhiha wanaddallin. Berarti gitu. Ya, secara matematis. Tapi matematis ini tergantung kembali lagi kepada apa, Bu? Kepada tempo ketika Ibu membaca. Ada tidak yang seperti ini? Saya coba stop dulu ya. Ini harus digambarkan dengan jari, Bu ya. Jangan sampai kita membaca cepat dengan ketukan lambat. Ya, membaca cepat dengan ketukan lambat. Contoh, idza bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa. Ini kepanjangan karena bacaan kita cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, enggak sesuai ya. Harusnya cepat itu tetap mengikuti tempo atau sebaliknya. Ketukan cepat tapi iramanya lambat atau bacaannya lambat ya. Ketukan cepat, iramanya lambat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh, Bu, dol langsung 6 harokat gini langsung. Trek gitu ya. Itu berarti terlalu cepat ya. Bacaan lambat tapi ketukannya cepat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 6 langsung 6 itu ya. Nah itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Bacaan cepat, ketukannya lamban. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dari telinga kita pun juga nggak sinkron. Betul tidak ya? Atau sebaliknya tadi, bacaan lambat, ketukannya cepat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 6 langsung segini. Ya. Enggak seperti itu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, acuan ketukan itu nggak bisa dipakai, nggak bisa dipastikan. Tapi yang bisa memastikan ketukan itu adalah bagaimana tempo kita membaca. Contoh nih ya, 2 harakat Pak Bu. Saya baca tempo yang tadwir misalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita pakai dengan ketukan 4 bisa tidak kira-kira Bu Pak? Bismillahi. Saya katakan ini 4 ketukan loh. Itu adalah ketukannya cepat. Yang tadi saya maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh 4 harokat. Kalau kita ketuknya cepat. Maka ketukan itu enggak bisa jadi acuan. Susah.
Susah. Makanya saya banyak ya, tidak hanya Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang menjapri ke saya, banyak yang ngejapri ke saya gitu ya. Untuk menentukan kadar harokat gimana, susah. Karena yang paling akan menentukan bacaan kita benar dan tidak itu, yaitu talaki saja. Talaki kita pastikan kepada guru, kalau bacaan kita sudah oke, berarti kadarnya kita tentukan. Berapa harokat yang harus kita, berapa ketukan yang harus kita ketuk, ya. Maka dari itu sekarang banyak metode-metode yang tentunya guna itu 2 harokat, guna itu 4 harokat, guna itu 3 harokat, atau guna itu 2 ketukan, guna itu 3 ketukan, guna itu 4 ketukan. Tergantung tempo baca atau tergantung kita membacanya berapa ketukan, gitu ya. Jadi betul ya, sudah fix Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah tergambarkan bahwa ketukan itu tidak jadi acuan. Tapi yang jadi acuan itu adalah tergantung tempo kecepatan baca kita. Contoh Bu, Pak, bisa tidak 2 harokat 1 ketukan, bisa tidak? Bisa. Contoh ya. Yang tadi 2 yang 2 ketukan dulu ya. Nah ini lahi berarti 2 ketukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan bacaannya hadar? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ketukannya tuh? Apakah jadi cepat? Jadi cepat, betul. Ya. Cuman kalau kita ambil ketukan tempo yang tadi, Bapak Ibu ya, tempo yang tadi berarti kalau kita bacaan hadar jadi 1 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, belum 2 ketukan sudah masuk ke bacaan yang lain. Oke? Sudah paham ya insyaallah ya? Jadi susah untuk menentukan. Ustaz, kalau misalkan gunah itu ada yang menanyakan bahwa harus 2 harokat. Ada yang menjawab harus 3 harokat. Ada yang menjawab harus 4 harokat. Bisa jadi semuanya benar, tergantung tempo si pembaca, tergantung tempo yang dicontohkan bacaannya, ya. Idza jaa nasrullah. Kalau misalkan kita ketuk itu bisa jadi 5, bisa jadi 6, Pak Bu. Ya, tapi ketika kita mentalakikan kepada guru kita itu pas 4 harokat misalkan. Nah, makanya tentunya ada yang matematis, ada yang tidak matematis, ya. Nah, maka dari itu kalau dengan metode matematis Bapak Ibu sekalian bisa memberikan sentuhan seperti ini, ya. Jadi 1 harokat itu adalah bernilai 1 huruf hijaiyah. Bismi. Nah, berarti kira-kira Bu, bi-nya berapa harokat tuh? Bi. Bismi 1 berarti ya. Tapi kalau saya ambil ketukan yang sangat lambat, Bismillah, berapa harokat kira-kira? 2 harokat. Jadi 2 harokat. Karena bacaan kita semakin melambat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beda lagi, gitu ya. Jadi tergantung tempo membaca, gitu ya. Jadi itu ya, pada intinya Bapak Ibu sekalian, tempo membaca itu sangat betul-betul yang jadi acuan itu adalah tetap ya, para ulama tajwid sangat paling menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada kita semua yang sedang belajar Al-Quran, yang sedang membaca Al-Quran, disarankan untuk bertalakilah kepada salah seorang guru yang terpercaya, yang bisa diambil ilmunya. Kita talakikan ya, apakah pas dan tidak bacaan kita, kadar 4 harokatnya, 6 harokatnya, 2 harokatnya, meskipun itu harokat-harokat itu sudah menjadi metode ya, sudah menjadi metode. Kalau di kaidah tajwid itu namanya apa? Bacaan qasr, bacaan tul, bacaan tawassut. Udah punya bacaan qasr berarti segitu. Segitu itu gimana? Ya tergantung kita baca. Bismillahi qasr itu. Bismillahi qasr juga sama. Bismillahi qasr juga sama, gitu ya. Kalau bacaan tul berarti panjang sekali. Lebih dari qasr, gitu ya. Lebih dari qasr. Terus ada bacaan tawasud. Nah, kalau ini yang bacaan yang tawasud itu berarti kurang dari tul, lebih dari qasr, gitu ya. Untuk memastikannya siapa Pak Bu? Untuk pasti bacaan kita pas dan tidaknya harus dengan jalan tetap jawabannya itu yang paling pasti adalah bertalaki, gitu ya. Siap ya insyaallah ya. Baik, sekarang kita buka pertanyaan nih. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh silakan ya. Nah, barusan saya
meng-off-kan dulu ya. Oke, sebentar, saya share-kan kembali ya. Saya lupa tadi nggak di-share-kan kembali. Barusan saya ketika nulis-nulis berarti nggak ada, Bu ya? Tidak ada. Apaan ya, saya lupa. Ya, barusan berarti nggak ada. Nah, ini ya. Tadi saya sebutkan ya bahwa satu harokat itu adalah satu huruf hijaiyah secara matematis ya. Ingat, secara matematis. Ketika bertalaki saya yakin akan berbeda, Pak Bu. Nah, cuman catatannya apa? Jangan aneh. Jangan aneh, Pak Bu ya. Ketika misalkan Bapak Ibu memahami bahwa satu harokat itu satu huruf hijaiyah. Tapi ketika Bapak Ibu belajar kepada salah seorang guru, kok agak panjang nih gitu kan ya. Atau misalkan terlalu cepat nih ya. Kita jangan banyak komentar ketika berhadapan dengan guru, salah satunya guru-guru yang di bidangnya gitu ya, di bidang tajwid gitu ya khususnya. Itu kita simak saja dan kita serap dan kita belajar lagi kepada guru-guru yang lain. Insya Allah Pak Bu ya. Ingat, saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, belajarlah kepada berbagai guru. Nanti akan kerasa loh Pak Bu ya, kondisi-kondisi nanti akan ada pengalaman ketika bertalaki ternyata madu harokat itu kondisinya gini. Terus terakhir Pak Bu ya, sebelum ada pertanyaan, pernah mendengar istilah mad arid li sukun dan madlin? Ya. Pernah ya? Atau sudah tahu insya Allah ya? Seperti halnya tadi bismillah saja. Saya akan contohkan yang lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira mad arid li sukun itu boleh dibaca berapa harokat saja Pak Bu? 2, 4, Boleh 2 atau 6. boleh 4, boleh 6. Gitu ya. Boleh 2, 4, 6. Kita ambil qasr tawasut tul seperti itu ya. Nah, kalau saya baca seperti ini kira-kira pas tidak di telinga Ibu Bapak? Contoh ya. Saya ambil 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tidak didengarnya? Tidak. Padahal kan boleh. Panjang, Ustaz. Kurang panjang gitu ya. Nah, Bu, saya ambil dari keterangan guru saya Syekh Husni ya. Beliau mengatakan bahwa kadar mad arid li sukun dan madlin tergantung tempo sama. Bu ya, tergantung tempo. Kalau misalkan hader cocoknya 2 harokat. Kalau misalkan tadwir cocoknya berarti 4 atau 6? Antaranya. Masih bingung ya. Ini antara tadwir dan ya. Jadi kalau tadwir itu di antaranya tidak hadir, tidak tahqiq gitu ya. Nah, itu ya. Berarti pas gitu ya. Terus sedangkan tahqiq nanti agak lebih lamban lagi gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, ternyata mad arid li sukun atau madlin ya, mad arid li sukun ada madlin ya. Kalau madlin sepertinya seperti li ila fi quraish fir'aun gitu ya. Sama, itu pun juga hukumnya boleh dibaca 2, 4, 6 dengan catatan konsisten. Dengan catatan harus konsisten. Nah, cuman kalau kita simak ya, saya belajar kepada salah seorang guru, beliau mengatakan 2 harokat itu kalau bacaannya hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira pas tidak kalau 2 harokat, Bu? Ya cukup, pas gitu ya. Kalau hadir gitu ya. Berbeda dengan bacaan yang tadwir ataupun tahqiq lebih lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Agak enak gitu ya. Tapi panjang. Berbeda, kurang panjang. Ketika kita panjangkan itu agak pas, ya akan pas. Bismillahirrahmanirrahim. Pas ya. Berarti di situ kadarnya 4 sampai 5 harokat. Sedangkan yang 6 harokat harus lebih lambat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, capek Bu, capek. Ya, napasnya sesek ya kalau 6 harokat. Biasanya dipraktekkan yaitu seperti halnya mujawad, sering mempraktekkan 6 harokat. Bahkan bisa jadi di telinga kita 10 harokat atau 15 harokat, betul tidak? Betul ya? Tapi bagi pembaca itu 6 harokat gitu. Makanya tidak bisa Bu untuk memastikan mutlak itu kok dibaca
15 harokat, ketika ditanya enggak kok saya membaca 6 harokat gitu ya. Nah, jadi jangan apa ya istilahnya pak kekeh. Apa kalau di Indonesia kan apa, Bu? Pak kekeh. Jadi apa namanya ya apa namanya saling menguatkan di bab yang sebetulnya tidak usah diperdebatkan kan seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi mad aridli sukun dan madlin itu yang bisa menentukan yang paling pasti itu adalah tergantung tempo ketukan kita membaca. Kalau kita cepat berarti 2 harokat cocoknya. Kalau kita tidak cepat tidak lambat berarti 4 sampai 5 harokat cocoknya gitu ya. Kalau kita misalkan lamban berarti kita ambil yang lebih cocok 6 harokat gitu Pak Bu ya. Oke, silakan barangkali ada yang mau di-sharingkan Bapak Ibu sekalian. Tanya Ustadz, Oke, silakan Bu. apa bedanya harokat sama ketukan? Nah, ini nih. Jadi, ya kembali lagi kepada yang tadi, Bu. Istilah harokat dan ketukan itu, makanya ketukan ini adalah salah satunya adalah metode, Bu. Jadi adanya ketukan itu metode untuk memudahkan peserta menentukan 2 harokat nih, segini nih, 2 ketukan, ya. Jadi kalau tadi disebutkan harokat seperti Ibu sholat berapa rakaat Bu kira-kira? Misalkan subuh. Nah, bisa menyebutkan jumlah itu berarti apa? Kan rakaat dan harokat itu hampir-hampir kalimatnya itu apa sama ya? Sama harokat qasar ya. Qasar diringkas gitu kan ya. Jadi dua rakaat kan ya. Kalau misalkan ibu sedang jama qasar di perjalanan ataupun sedang safar, itu kan di qasar, diringkas jadi 2. Nah, itu istilah Bu, istilah ya. Jadi harokat itu adalah istilah. Kalau kita gambarkan harokat itu seperti satu huruf hijaiyah. A, itu satu harokat. Oke Bu ya? Sudah paham sampai sini? A, satu harokat Bu. Kalau 2 harokat, aba. Kalau 3 harokat, abata. 4 harokat, abata saja. Betul ya? Abatasa ya. Abatasa gitu ya. Kalau 6 harokat, abata saja ha. Nah, gitu. Jadilah ketukan, Bu. A. Satu huruf berarti satu ketukan. Aba. Jadi apa? Jadi berapa ketukan? 2 ketukan. Abata. Jadi berapa ketukan? 3 Itu istilah ya. Oke. Barusan dengan Ibu siapa? Endang. Ibu Endang ya? Betul Bu ya? Oke Bu, maksudnya itu. Jadi kenapa istilah harokat dan ketukan apa bedanya itu? Dari mulai harokat jadi ketukan gitu. Ya. Ya, jadi nah terus sekarang gini. Apa yang dimaksud dengan ketukan? Nah, kira-kira apa Bu? Nadanya. Bisa dijelaskan tidak? Ya gini Sad. Nah, satu ketukan Sad. irama. Irama. Betul, irama Bu. Ya, irama ya. Jadi yang menentukan satu ketukan berarti ibu seperti mengetuk sesuatu. Tok. Nah, itu berarti satu ketukan. A. Huruf hijaiyah yang kita baca. Ketika kita mengetuk huruf A, tok. Nah, itu satu ketukan. Kalau kita mengetukkan A dan Ba, A, Ba, kita ketuk dengan benda ataupun apa? Tok, tok. Nah, gitu ya. Jadilah metronom. Ya. Rumit lumayan ya? Rumit Pak Bu? Lumayan. Ya gimana Bu? Satu ketukan adalah satu harokat ya Ustaz. Ya, bisa diistilahkan seperti itu. Satu ketukan, satu harokat. Tapi tidak bisa diketukan dulu Bu. Tapi diharokat dulu. Satu harokat, satu huruf hijaiyah. Kalau kita visualkan untuk memudahkan Bapak Ibu, berarti satu ketukan. Gitu ya. Oke. Dibalikan juga bisa sih ya sebetulnya. Berarti satu ketukan itu adalah satu harokat. Oke, bisa diambil. Tapi bagaimana kalau misalkan ibu mempraktekkan 6 harokat? Berarti 6 ketukan. Sedangkan ketika ibu mempraktekkan waladhdallin dengan 6 ketukan itu agak rumit. Duh, harus ngitung nih. Bu ya, harus ngitung. Harus ngitung tuh, agak rumit. Berarti diringkas lagi, Bu. Diringkas lagi dari berapa tadi 6 harokat? Dari 6 ketukan ya, dari 6 ketukan. Aduh, ini agak rumit nih, agak susah Bu ya melatihnya. Apa namanya yang jadi yang malahan jadinya belepotan gitu ya. Waladhdallinnya enggak sampai ketukannya tidak konsisten gitu ya. Maka dari itu diringkas lagi Bu. Yang asalnya 6 ketukan jadilah diberikan 2 ketukan itu satu ayunan.
Ini yang membuat istilah ini apa? Metode untuk memudahkan Bapak Ibu biar lebih mudah dengan 3 ketukan atau dengan 4 ketukan karena masuk ke huruf huruf yang di depannya, ya. Makanya waladdallin tuh, gitu Pak Bu. Ya, kalau misalkan kita matematis ya. Tapi kalau dengan ketukan huruf waladdallin tuh ya. A. Tapi kalau bacanya cepat a. Ya, terbayang tidak kalau cepat nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu pas 6 harokat. Tapi kok seperti 3 harokat San? Karena bacaannya cepat, maka yang terdengar kita seperti 3 harokat. 3 harokat menurut Ibu, tapi menurut pembaca sudah 6 harokat. Karena gini, waladdallin, gitulah kurang lebih Bu ya. Kalau misalkan didoakan ini ya, waladdallin itu. Kalau cepat waladdallin itu ya, waladdallin. Kalau lambat waladdallin. Kalau lambat sekali waladdallin. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada yang sudah raisan. Oh ya, Tesipa mohon bantu ya, Oke, Kita baik. sama Tesipa aja coba. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Izin banyak nanya, untuk tanggapannya, Ustadz. Di sini sudah ada Ibu Uis yang menggunakan fitur raise-nya. Boleh Ibu Uis di-on-kan Ya, mikrofonnya. silakan. Terima kasih Tesipa. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin mau bertanya. Waalaikumsalam. Ustadz berarti jadi yang untuk sistematis itu, yang matematisnya itu bisa kita jadikan patokan apabila kita sedang membaca sendiri ya Ustadz ya. Ya. Bisa juga untuk mengajarkan juga Bu. Jadi Jadi sebetulnya nanti yang jadi patokan ini tergantung misalkan saya nih ya. Saya ketika bertalaki kepada Syekh Husni, ya kepada guru saya, kan beliau tidak bisa menyebutkan ketukan ya. Jadi pokoknya kalau antum kurang dengungan saya tambah, kalau antum kurang panjang madnya saya tambah, gitu kan ya. Ketika saya praktekkan, itu pas. Berarti ketika saya menyerap pas itu, ketika dibikinkan ketukan jadi 3 Bu, misalkan ya. Jadi 3 ketukan. Oh, berarti dengan 3 ketukan yang agak lamban, tidak cepat gitu ya. Nah, jadilah metode untuk penerapan, untuk memastikan kepada kita, untuk kita baca sendiri, ataupun untuk kita mengajarkan kepada yang lainnya. Jadi estafet Bu, sebetulnya itu ya, estafet. Jadi dari dari serapan ilmu yang sudah kita dapat dari guru kita, oh ukurannya segini nih. Kita sampaikan kita praktekkan oleh sendiri, dan kalau ada kesempatan untuk menyampaikan kepada yang lain untuk memudahkan gimana? Jadilah ketukan. Itu kurang lebih gambarannya. Oke, Ibu Ais barangkali. Ustadz, Istilahnya izin itu juga, sanadnya Ustadz ya. Gimana? Kalau Ustadz, jika kita sudah mengetahui seperti contoh misalkan kadar matobi'i, misalkan kan emang itu 2 harkat. Terus kita kekurangan panjang matobi itu cuman kita baca 1 harkat, katanya hukumnya jadi haram, jadi dosa ya Ustadz ya. Tapi kalau memang kelebihan katanya jadi aib. Nah, itu bagaimana untuk yang lainnya gitu loh. Ini Oke. sekedar contoh aja, matobi doang aja seperti itu gitu loh Ustadz. Siap. Nah, ini harus diluruskan ya. Harus diluruskan, bahaya soalnya. Bahaya ya. Bahaya ya. Oke, syukran. Baik, satu-satu dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah ini agak seru soalnya. Jadi bagaimana dengan kategori yang haram ya? Yang pertama yang saya pelajari, yang haram itu adalah yang menyengajakan. Niat merusak, Bu. Niat merusak. Nah, kira-kira ketika ada yang membaca itu kadar harokatnya misalkan kepanjangan ataupun kependekan, yang asalnya 2 harokat jadi 1 harokat. Kira-kira dia itu menyengajakan atau tidak sengaja? Kira-kira. Sepertinya tidak sengaja. Nah, itu kan ya. Sepertinya tidak sengaja, dan pasti kebanyakan memang sebetulnya enggak sengaja, Pak Bu. Ya, kita saja ketika bertalaki ketika pertama kalinya saya waktu itu bersama Ustadz Rendi ya. Ketika saya baca gini. Bismillahirrahmanirrahim, langsung dikoreksi. Antum bi-nya kok jadi mad? Kok jadi mad San gitu kan? Bingung saya juga. Ketika dibahas nah ada madnya tuh. Dipahami berarti. Itu kan saya menyengajakan tidak, Pak Bu kira-kira? Tidak.
insya Allah dimaafkan oleh Allah. Ya, insya Allah tidak akan jadi haram. Yang jadi haram itu adalah dengan dalam keadaan sengaja dan niat dia menyengajakan. Itu hukumnya haram. Kalau seperti kita yang tidak sengaja, jadi pahala, Bu. Jadi pahala insya Allah. Ya, karena apa? Rasulullah mengatakan orang yang terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama per huruf, pahala yang kedua adalah pahala berusaha untuk menjadi lancar. Oke, itu yang pertama ya. Terus yang kedua tadi, Bu, apa? Lupa lagi saya. Kalau jika kepanjangan, kita sudah tahu qadar matobi itu 2 harkat. Terus kepanjangan itu bagi pembaca yang sudah mengetahui bahwa itu hukumnya 2 harkat, jadi aib karena kepanjangan gitu, lebih dari 2 harkat. Ya, itu kembali lagi kepada perasaan kita gimana. Kira-kira ketika dikoreksi, ketika kita membaca kita tahu gak kurang tahu tidak kurangnya atau lebihnya, Bu, kira-kira? Atau gak tahu? Misalkan ini nih, ibu bapak itu sudah mengetahui, oh kata Ustadz Ari, 1 harokat itu adalah 6, 1 harokat itu adalah 1 huruf hija. Iya, kalau 6 berarti sesuai harokat. Ketika ibu mempraktekkan tidak sesuai, Bu. Nggak sesuai. Katanya 6 ketukan, tapi kok ibu membaca jadi 7, jadi 8 misalkan, itu ya. Nah, itu tentunya kembali lagi kepada yang tadi, Bu. Apakah disengaja atau tidak? Meskipun kita sudah paham ya, Contoh misalkan pengucapan misalkan di kaidah tajwid ada idgham bigunah ya. Kita sudah tahu. Bahkan yang namanya pernah saya sampaikan tentang mad tabi'i ya. Masih ingat tidak? Tabi'i itu berasal dari kalimat apa, Pak, Bu? Tabi'i. Ada mad tabi'i. Dari apa? Tabiat. Jadi mad itu Bapak Ibu sekalian mempunyai tabiat. Oke? Mempunyai tabiat ya. Tabiat mad itu tidak banyak, tidak kurang ataupun tidak lebih, tidak kurang. Contoh misalkan saya baca gini, kira-kira tabi'i tidak, Pak, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'i atau tidak? Tidak. Apa alasannya, Bu? Biasanya. Terlalu panjang. Nah, Ibu kenapa bisa menentukan kepanjangan? Hasil dari apa? Hasil dari mendengar, Bu. Hasil dari mendengar, oke? Nah, terus ketika saya baca gini, Bismillahirrahmanirrahim, kira-kira tabi'i atau tidak? Bukan. Alasannya, Bu? Terlalu cepat. Hasil dari siapa? Hasil dari apa? Hasil dari pendengaran. Nah, sekarang ketika mendengar seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, mad tabi'i atau tidak, Bu? Alasannya apa, Bu? Pas. Kira-kira Bapak Ibu ketika membaca mad tabi'i atau tidak? Ya. Nah, gitu kan ya. Betul tidak, Bu? Bisa digambarkan tidak? Jadi, sebetulnya telinga kita itu lebih bisa memilih mana yang benar, mana yang pas. Tapi ketika bagian kita yang membaca belum tentu, Bu. Ya, Oleh telinga yang lain pas, gitu ya. Makanya kembali yang tadi. Meskipun misalkan Ibu Eis sudah tahu mad tabi'i itu dibaca segitu, tapi kata orang misalkan atau guru kita menyebutkan, Bu, masih kurang. Padahal Ibu memahami bahwa perasaan cukup, gitu kan ya. Itu ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian. Cuman yang disebut apa tadi? Yang disebut aib itu Bapak Ibu sekalian, yang Ustadz. Sesuatu yang disengaja. jadi haram yang tadi apa? Menyengajakan dengan niat merusak. Dengan niat betul-betul merusaknya, gitu ya. Itu hukumnya haram. Yang jadi aib apa tadi? Menyepelekan. Ibu kira-kira menyepelekan tidak? Kembali kepada niat masing-masing. Iya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak ada dosa bagi orang-orang yang tidak sadar bahwa itu salah. Ya, tidak sadar bahwa itu meskipun kita sudah paham, tapi kita ketika mempraktekkan tidak sesuai misalkan. Insya Allah malahan itu akan jadi
jadi pahala, gitu ya. Yang jadi aib itu apa tadi sekali lagi? Menyepelekan, ya. Menyepelekan itu gimana? Misalkan, gimana saya lah, pokoknya saya matobi itu seginilah. Kira-kira gimana, Bu? Padahal sudah dikoreksi loh. Ibu, bu kepanjangan, itu kepanjangan. Tobinya kepanjangan harusnya segini. Tapi ibu kekeh misalkan, saya belajar seperti ini. Sudah tobi gitu kan ya. Tak itu. Itu salah satu yang jadi aib, yang membiasakan kesalahan jadi terus menerus, Bu. Ya, makanya yang jadi insya Allah yang jadi nilai yang luar biasa itu adalah ibu perbaiki semakin sini semakin baik, semakin sini semakin lancar, semakin pas, gitu ya. Itu yang diinikan ya. Ibu I sepertinya seperti itu. Sudah terjawab kira-kira? Paham Ustaz, jazakallahu khair atas Amin, amin, penjelasannya. Oke, silakan Tesipa. Baik, Tapi ini sebenarnya sudah lebih nih. Iya Ustadz. Udah lebih nih. Gimana Tesipa? Gimana kalau kita satu lagi nih Ustadz Oke, terakhir? sepertinya satu lagi ya. Silakan. Oke, baik. Di sini ada Bapak Rafli yang sudah menggunakan fitur raise hand-nya. Silakan Pak Rafli meng-on-kan mikrofonnya. Ya, silakan Pak. Baik, kalau tidak yang lain? Saya Oke. Ustadz. Di sini Saya ada Ustadz. Ibu Syifa. Silakan Ibu Syifa, silakan. Ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau untuk anak yang menghafal Quran biar supaya tidak terlalu kecapean itu baiknya di panjangnya di yang mana Ustadz, yang antara baiknya bagaimana Ustadz? Yang menghafal Bu. Iya, yang menghafal untuk kita ajarkan untuk anak-anak menghafal Quran biar ya mereka nyamannya di yang panjangnya yang berapa harus. Oke. Baik, ini ya. Sepengalaman saya, Bu ya. Sepengalaman saya ketika pernah daurah ataupun mabit ya di suatu pesantren tahfiz Quran. Jadi tentunya bab yang tadi Ibu tanyakan itu harus menyesuaikan anaknya, Bu. Harus disesuaikan. Tapi kalau kita ambil dari keterangan-keterangan kaidah-kaidah seperti bacaan hadar itu ada fungsinya, ya. Jadi ada keterangan seperti ini, bacaan hadar yang cepat ya. Bacaan hadar itu dikhususkan untuk saya Indonesiakan saja ya. Jadi ini di dalam kitabnya ya, kitab berbahasa Arab ya. Jadi bacaan hadar itu bahwa para ulama tajwid mengatakan bacaan hadar itu adalah cocoknya untuk menjadi imam tarawih di Masjidil Haram. Seperti imam tarawih di Masjidil Haram itu bacaan hadar. Tapi yang disebutkan Masjidil Haram ya, bukan Bandung ya. Bukan Indonesia ya. Tapi Masjidil Haram, ukuran hadar itu ketika menjadi imam tarawih ya. Terus yang kedua, hadar itu ada para ulama tajwid memberikan keterangan juga yang lain untuk memurojaah hafalan. Oke, untuk memurojaah hafalan. Jadi untuk memurojaah hafalan itu memang harus cepat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna tsumma kalla saya'lamun. Itu. Ya, itu untuk memurojaah. Tapi kalau misalkan untuk menghafal tergantung anaknya, Bu. Kalau anaknya dia cepat maka harus dengan hafalan cepat. Cuman memang ada plus minusnya ya. Pernah saya sampaikan, Pak Bu ya. Lebih utama belajar tajwid dulu atau ngapalin dulu kira-kira? Tajwid dulu. Tajwid dulu ya. Misalkan ada seseorang, tajwid dulu ya. Berarti nanti dulu deh ngapalinnya. Nah, kira-kira apa tanggapannya gimana, Bu, kalau seperti itu? Hafal nanti. Ya. Jadi sebetulnya plus minus ya. Jadi kalau misalkan ada potensi untuk menghafal, kita pun juga jangan sampai turun dikarenakan ada pelajaran harus tajwid dulu. Gitu ya. Sebetulnya dua-duanya harus kita pelajari ya. Tajwidnya, tapi lebih utama adalah memang tajwid, Bu. Karena gambarannya apa? Gambarannya para ulama tajwid kan memberikan kaidah ikhrajul harfin min makhraji ma itohaqahu mustahaqu ya, mengeluarkan setiap huruf dari setiap makhrajnya dan mengeluarkan memberikan hak dan mustahaknya. Hak dan mustahak itu adalah tajwid ya, seperti halnya panjang, dengungan, sifatul huruf, hak hurufnya itu ya. Itu salah satunya kaidahnya itu ya. Makanya terjadilah seperti ini, Bu. Misalkan ada seseorang yang hafal 5 juz atau bukan seseorang deh, Bapak Ibu lah misalkan ya. Kita nih, Bu, Pak.
Sudah hafal Quran surah Anas, Bu? Sudah hafal belum? Lancar. Trikul, Al-Fatihah sudah lancar ya? Yakin tidak bacaan kita sudah betul, Pak, Bu? Belum. Pengalaman saya saja ya. Pengalaman saya dari belum ditalakikan apalagi ya. Dari kecil sampai waktu itu sampai SMA lah ya, sampai SMA saya hafalan itu tanpa melihat Quran, Bu. Ya, tanpa melihat Quran. Dikarenakan saya belum bisa baca Quran. Ya, sampai SMA saya belum bisa baca, Bu, waktu itu ya. Nah, tapi hafalan itu ada. Juz 30 saya hafal, Bu. Juz 30 saya hafal. Tapi ketika saya mulai belajar tahsin, maka hafalannya jadi nol lagi. Contoh misalkan, kita biasa di lidah kita membaca seperti ini. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Biasa lidah kita seperti itu. Ketika belajar tajwid nol lagi. Oh, ternyata di sini ada qul a'u, ada huruf ain. Saya mengucapkan qul a'u gitu ya. Nah, itu diperbaiki secara diperbaiki lagi, maka nol lagi pelajarannya. Nol lagi gitu ya. Makanya kalau misalkan kebayang tidak sudah hafal 5 juz atau 30 juz misalkan ya, anak-anak kita hafal. Tapi ketika dicek bacaannya, tajwidnya, kebiasaan yang kebiasaan menghafal cepat sehingga tidak memperhatikan kaidah-kaidah tajwidnya gitu ya. Makanya memang lebih tepat ketika kita memberikan hafalan kepada anak kita, kita berikan talkinan yang sesuai dengan tajwid. Dikarenakan saya mempraktikkan kepada anak saya yang 5 tahun saat ini ya. Saya terapkan sesuai tajwid, dia mempraktikkan sesuai tajwid, Bu. Meskipun belum bisa membaca gitu ya. Belum bisa membaca Al-Qur'annya gitu ya. Tapi mempraktikkan tajwidnya sesuai arahan gitu ya. Jadi kalau misalkan sepengalaman saya di sekolah-sekolah tahfiz itu memang belum ada penerapan seperti itu, Bu. Yang penting hafalannya banyak, yang penting targetannya bisa terpenuhi dan ditasmikan. Itu ya. Kurang lebih seperti itu untuk Ibu. Makasih, Barusan Pak. Ibu siapa ya? Sudah Syifa. terjawab, Bu, kira-kira? Alhamdulillah terjawab, Ustaz. Alhamdulillah ya. Jadi insya Allah sesuaikan saja dengan anaknya, Bu ya. Kalau anaknya misalkan capek dengan bacaan yang cepat, kita kurangi saja. Tapi kalau misalkan ada targetan harus beres, mau tidak mau cepat ya. Tapi kalau misalkan anaknya mampu dengan kecepatan hader, ya udah kecepatan hader saja. Tapi kalau misalkan untuk saran itu jangan sampai lupa mempelajari tajwidnya. Tapi kalau anak itu memang beda, Bu. Anak itu lebih nerap ketika ditalkinkan. Kita talkinkan secara tajwid, anak akan mempraktekkan secara tajwid. Kalau kita talkinkan tidak secara tajwid, misalkan banyak ya anak-anak yang gini, Bismillahirrohmanirrohim. Ada ya? Itu dikarenakan biasa mendengar seperti itu. Tapi kalau kita mentalkinkan sesuai dengan makhraj ataupun tajwidnya, Bismillahirrahman. Anak saya pun juga yang 5 tahun sama. Disesuaikan dan dia sanggup gitu ya, sama dengan apa yang diarahkan. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekali lagi, sepertinya pertanyaannya banyak, saya yakin ya, karena ini pembahasan ini tidak hanya pertanyaannya melewat japri ya, ataupun di jamaah-jamaah banyak, Pak, Bu. Makanya saya sepertinya ambil materi ini nih, sepertinya agak seru gitu kan ya untuk dibahas. Baik, itu saja mungkin Teh Syifa ya. Mohon maaf Teh Syifa, ini agak manjang waktunya ya. Jadi Teh Syifa agak kemalaman ya untuk pulangnya. Baik, sepertinya dicukupkan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya yakin di sini Bapak Ibu sekalian masih banyak pertanyaan. Insyaallah mudah-mudahan di waktu yang lain, di forum yang lain, insyaallah mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kembali ya untuk sharingnya. Dan mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya di sini posisi orang belajar sama Bapak Ibu pun juga sekalian, dan kita mengharapkan menjadi orang yang terbaik. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Saya bukan ulama tajwid, saya bukan guru ahli tajwid juga. Saya orang yang belajar. Jadi sama-sama kita sharing bersama-sama di sini, belajar bersama-sama. Kalau ada yang keliru, silakan tegur saya. Insya Allah saya akan selalu menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, koreksian-koreksian, karena itu nilai yang terbaik yang harus kita pertahankan di dalam diri kita. Harus kita tumbuhkan rasa itu, Pak, Bu. Selalu ingin dikoreksi. Kalau sudah mempunyai rasa ingin selalu dikoreksi, insya Allah kedepannya segala sesuatu akan
dimudahkan oleh Allah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan saya, khususnya apalagi program ini, mudah-mudahan harapannya menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga mudah-mudahan menjadi solusi untuk semuanya untuk senantiasa belajar lebih giat lagi kita bersama-sama di sini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada saya, kemampuan kepada Bapak Ibu sekalian dan kepada kita semua untuk memahami bab membaca Al-Quran, apalagi Allah memerintahkan kita harus membaca Al-Quran dengan tartil. Harapan kita ingin membaca Al-Quran dengan tartil, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah mampukan, gitu ya. Meskipun pernah saya sampaikan ada salah satu ulama mengatakan mempelajari Al-Quran itu lebih dari usia kita. Jadi tidak akan 100%, Bu, gak akan ada yang 100%, ya. Makanya kita maksimalkan saja usia yang ada, kita maksimalkan kesempatan dari Allah, mudah-mudahan semuanya husnul khotimah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin, ya. Amin. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan untuk kajian pada malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya apa barangkali ada banyak kekurangan dari kita, dari penyampaian, banyak kekeliruannya, mohon dimaklum, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun juga memaafkan kita semua, dan kita tentunya harus tetap istiqomah, bersemangat terus, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz. Selamat malam. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pemaparan materinya pada malam hari ini. Insyaallah bermanfaat bagi kita semua, tidak untuk Sifah saja, tapi juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini, ya. Mudah-mudahan mengenai panjang harokatnya, baik itu 2 harokat, 4 harokat, sampai 6 harokat, bisa diterapkan juga pada bacaan ayat Al-Qur'annya yang kita baca sehari-hari, Bapak Ibu semua, ya. Dan sedikit informasi saja Bapak Ibu semua sebelum kita akhiri. Insya Allah untuk di bulan Juli nanti, tepatnya di tanggal 8, kita akan memulai untuk kelas baru, untuk kelas private-nya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di Sobat Ngaji untuk kelas private-nya, ya, untuk memperdalam, memperbaiki bacaan ayat Al-Qur'annya, bagi yang pemula boleh, ya, boleh silakan bergabung, bisa hubungi nomor Sifa yang ada di WhatsApp grupnya, ya. Untuk kelas stasinya sendiri, pertemuannya ada berapa kali nih? Banyak sekali yang bertanya untuk pertemuannya berapa kali. Ada 4 kali pertemuan dalam sebulan. Jadi insya Allah untuk 1 pekannya 1 kali pertemuan, ya. Untuk kelas stasinya sendiri, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan modul serta rekaman via Zoom-nya, serta latihan-latihan untuk tugas-tugas yang bisa Bapak Ibu coba latih di rumah seperti itu, ya. Nah, untuk cara bergabungnya bagaimana? Bapak Ibu bisa beregistrasi sebesar 399.000 atau kami bantu ringankan dengan sebesar rasa syukurnya, ya. Begitupun modul yang kita bahas malam hari ini insya Allah akan ada di kelas private-nya juga, ya. Dan insya Allah juga gurunya juga ada Ustadz Ari Abdullah, seperti itu, ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu semua. Barangkali di sini Ustadz Ali akan mau menambahkan, barangkali Ustadz ada? Ya baik, sempat lupa tadi, ya. Sepertinya agak seru di materinya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk periode bulan apa tadi sih Pak? Bulan Juli Ustadz, rencananya Bulan Juli, di insya Allah, ya. 8. Ya, jadi insya Allah kita akan membuka membuka kelas baru, ya. Ini kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah kita sudah membereskan modul sekitar 8 modul, ya Tesipa, ya. Insya Allah sudah beres. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, insya Allah ada kesempatan, dan mudah-mudahan dengan metode yang akan disampaikan dan modulnya,
insya Allah akan lebih seru lagi ya, lebih daripada yang tadi tuh ya. Ini baru-baru potongan saja, tapi insya Allah kita akan lebih mendalam lagi dan Bapak Ibu sekalian bisa lebih terperhatikan dan terpantau ya dari semua peserta yang hadir nantinya di privat ya, karena memang apa kita bedakan. Kalau kelas besar kan seperti tadi, Ibu Bapak bertanya saja tidak beres semuanya ya, tapi insya Allah di kelas privat kita akan lebih privat dan lebih lebih dekat lagi insya Allah untuk mempelajarinya. Dan tidak hanya itu, kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian pun juga kita tidak akan membebankan kepada Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan lebih ringan, apalagi dari segi apakah ada biayanya atau tidak ada, cuman sebesar rasa syukur ya. Istilahnya Bapak Ibu sekalian mendapatkan rezeki sebesar apapun kita akan gabungkan, kita akan belajar bersama-sama dan hasil dari supportnya Bapak Ibu sekalian kita akan alokasikan kepada asatid-asatid, kepada program yang insya Allah akan jadi zariah juga untuk Bapak Ibu sekalian ya. Kita insya Allah di Sobat Ngaji akan bersama-sama beramal zariah insya Allah, mudah-mudahan ya, meninggalkan bekas ataupun jejak kita yang akan terus hidup ya di masa nanti ketika kita sudah meninggal. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk Bapak Ibu sekalian dan tetap semangat insya Allah, kita kejar apapun yang akan menjadi zariah kita insya Allah bersama-sama di sini ya. Dan atas semangat dan support Bapak Ibu sekalian sangat penting sekali bagi kita semua ya. Itu saja mungkin Teh Syifa ya. Mohon maaf barusan saya lupa ya. Oke, syukran. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak untuk tambahannya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu semua, nanti bisa hubungi nomor Syifa di WhatsApp grupnya seperti itu ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mari kita cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di hari Rabu malam dengan tema bedah tajwid. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keberkahan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ucapkan dengan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, Syifa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bapak Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Istirahat. Selamat istirahat Pak Bu. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat Allah. Dan kabar terbaik ini ya, barokah selalu dan juga mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu tingkatkan ketakwaan. Kedua, la'allahu Yatasaalun. Apabila lam sukun harus banget dihafalkan. Arti dari setiap huruf-huruf muqatta'ah afdhalul makhluqin. Ya, jelas. Selanjutnya hanya qalqalah ya. Kenapa? Agar nanti kita bisa Wal adiyati dabha. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wadduha walaili idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala
walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha pas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah